Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Hendra Putra dengan NIM D4002028. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal. Saya di sini ingin menjelaskan tentang PPT saya, yakni sejarah pendidikan di Indonesia. Latar belakang sejarah pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Sejarah pendidikan di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha berasal dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yakni pada zaman ini pendidikan yang diberikan itu cenderung informal. Berarti pendidikan itu bersifat guru langsung mengajarkan kepada murid. Dan pada zaman Hindu-Buddha ini pendidikan hanya didapatkan oleh para kalangan bangsawan, dan pendidikan yang diajarkan itu lebih berfokus pada ajaran agama dan kearifan lokal. Latar belakang yang kedua itu latar belakang pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa ini pendidikan di bawah pemerintah kolonial sudah bersifat pendidikan formal. Namun pendidikan ini masih bersifat dualistis dan diskriminatif. Maksudnya itu membedakan antara pendidikan untuk bangsa Belanda dengan pribumi. Pendidikan untuk pribumi itu sangat terbatas dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan dari penjajah. Tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 922 yang menjadi wadah pendidikan bagi rakyat agar bisa memotivasi rakyat biasa atas semangat kemerdekaan. Yang ketiga itu latar belakang pendidikan setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan nasional itu sudah dimulai diperkenalkan dengan transformasi yang bertujuan untuk meratakan akses pendidikan dan mendukung pembangunan nasional. Ini reformasi pendidikan terus terjadi dengan berbagai perubahan kurikulum hingga era reformasi setelah tahun 1998 yang memperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi dan memperdayakan siswa secara lebih inklusif. Tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia yakni disebut dengan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak yang mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan rakyat atau warganya itu bisa demokratif dan bertanggung jawab. Tujuan ini mencakup pengembangan aspek spiritual, moral, fisik, intelektual, dan sosial sehingga disesuaikan dengan pendidikan pada Pancasila. Kesimpulannya, sejarah pendidikan di Indonesia itu telah mengalami perjalanan yang panjang dan dinamis yang dimulai dari masa Hindu-Buddha atau pra-kemerdekaan yang bersifat terbatas dan lebih banyak ditempuh secara informal yang didapatkan oleh kalangan elit dan diperoleh dari pesantren. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan mulai bertransformasi menjadi sistem formal, namun masih sangat diskriminatif dan pembagian itu didasarkan pada ras, status sosial, sehingga pendidikan yang didapatkan pribumi itu sangat terbatas. Peran penting pada perkembangan pendidikan nasional di Indonesia juga diisi oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa serta memperluas akses dan menanamkan nilai kebangsaan dalam pendidikan. Setelah kemerdekaan, Indonesia terus berupaya dalam menghapus diskriminasi dalam pendidikan dan membangun sistem pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Transformasi dan perkembangan terus dilakukan dari berbagai masa pemerintahan di Indonesia, yakni Orde Baru sampai Reformasi. Sekian penjelasan saya tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.